Hanya dengan Rp10.000, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda bisa membangun 100 sekolah di Indonesia Timur. Pekerjaan ini memang berat sekali dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi dengan Bapak Ibu semua anak-anak muda berpartisipasi dalam pembangunan 100 sekolah hanya dengan Rp10.000 atau membantu share video ini, Bapak Ibu bisa mewujudkan anak Indonesia cerdas dan mereka bisa menggapai impian mereka. Tidak ada anak Indonesia yang bodoh, hanya mereka tidak mendapat kesempatan. Caranya mudah. Scan QR Code berikut ini atau kunjungi www.rumahjunior.org. Setelah itu klik tombol donasi. Kemudian klik tombol donasi sekarang. Lalu pilih nominal yang diinginkan. Bagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda ingin berpartisipasi menjadi sahabat Rumah Junior, bisa menghubungi Instagram di bawah ini, nomor di bawah ini, informasi yang lengkap. Dengan cara apa? Dengan meminta kepada sekretariat kami mengambil 1 akrilik atau 2 akrilik. Saudara bisa bertemu pemilik toko baju, pemilik restoran, dan menerangkan informasi program Yayasan Rumah Junior. Atau saudara mau jadi sahabat Rumah Junior dengan memberikan WA, WhatsApp Blast. Setiap 3 bulan atau 2 bulan kita mengirimkan dan membantu mempromosikan kegiatan kita. Terima kasih dan salam peduli Indonesia. Bagi Anda yang membutuhkan ruangan berkapasitas 200-1000 undangan, untuk berbagai keperluan acara dengan harga terjangkau, segera hubungi kami. Tersedia 3 pilihan ruangan, sesuai kebutuhan Anda dengan fasilitas-fasilitas terbaik. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan
untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson. A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living. Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama katakan pujian darimu. Bila kami buka mata kami, Tuhan, kami pandang Kau ada di sana. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku, amin, dan lihat wajah-Mu, kami tersanjung, ku terkagum. Bila ku lihat hidup dan karya Tuhan, kami tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya undang Bapak Saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus, kami ingin mengenalmu, oh Tuhan. Semua yang baik, Jesus. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Sekali lagi dengan imanmu katakan, karena semua yang baik Tuhan, karena semua yang baik dalam hidup kami Yesus.
itulah karyamu. Kau beri, sekali lagi katakan, karena semua yang baik Tuhan, semua yang baik, semua yang baik. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Ini kami Tuhan, para penyembah-Nya. Biar setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan boleh naik ke tahta Tuhan yang kudus siang hari ini, dan boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Kami mau berikan segala sorak-sorai, pujian, kemuliaan, kehormatan, sebab Engkau yang layak terima semuanya Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu siang hari ini. Kami mau duduk diam, mendengarkan isi hati Tuhan. Biar siang hari ini kami boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru, dan biar sungguh-sungguh kami beroleh tuntunan, arahan dari Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Selamat siang. Nah, biasa kalau ditanya bukan shalom agak sedikit nggak biasa ya Bapak Ibu ya. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, baiklah. Hari ini, siang ini saya beri judul tema khotbah saya, Tuhan lagi apa? Itu judulnya. Kenapa muncul judul itu? Karena waktu itu sempat ada seliweran postingan Instagram. Saya nanya dulu, berapa banyak Bapak Ibu yang punya akun Instagram? Gak ada. Waduh, mana ini anak zaman kapan nih? Yang tinggi dong, gak kelihatan Bapak Ibu. Main Instagram. Oke. Beberapa waktu yang lalu, saya lupa kapan, ada satu postingan dari seorang ibu yang memvideokan anaknya, perempuan masih kecil sedang berdoa. Dan itu di banyak grup di forward, jadinya saya sempat lihat beberapa kali bahkan. Dan anak itu namanya L, perempuan lucu gemas gitu ya. Nah mamanya videoin dia lagi berdoa. Biasalah anak kecil tuh kalau doa tuh bahasanya kita gak selalu paham ya. Dia ada bilang thank you untuk goodie bag, apa deh segala macam gitu. Tapi ada kalimat dia yang cukup menggelitik saya. Karena kalimatnya bilang gini, awalnya dia bilangnya begini, Tuhan aku mau bobo Tuhan, ngomongnya gitu ya. Ya anak kecil ya kan beda kan sama kita ya. Terus dia bilang ini, Tuhan lagi apa? Dia tanya begitu Bapak Ibu. Dan dari sekian lucu-lucuan itu, pertanyaan dia Tuhan lagi apa itu menyentuh saya. Dan saya berpikir gini, ini bicara logika ya, manusia kan adalah makhluk logika ya. Logika saya berpikir begini, wajar kalau anak itu nanya Tuhan lagi apa? Karena kalau kita punya anak kecil,
atau punya keponakan masih kecil dan kita lagi nggak bareng dia, kita suka kan telepon misalnya ya, lalu nanya, halo kamu lagi apa? Lagi main apa? Udah minum susu belum? Susunya habis apa enggak? Susu coklat apa susu stroberi? Pokoknya intinya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu untuk menjalin komunikasi karena kamu sayang, perhatian sama dia gitu ya. Jadi saya pikir mungkin dia suka ditanya, El lagi apa? Begitu. Makanya ketika dia doa, dia bilang Tuhan aku mau bobo. Tuhan lagi apa? Dia tanya begitu. Tapi buat saya itu maknanya apa ya? Itu mengubah doa saya sih Bapak Ibu. Setelah saya nonton itu sampai hari ini berkali-kali ketika saya berdoa pagi hari dan on the way ke kantor bermobil dan suka macet. Saya sering banget saya tanya, Tuhan lagi apa? Saya tanya begitu. Kenapa? Karena buat saya gini, Bapak Ibu kebayang gak sih? Tuhan itu kadang-kadang kita suka anggap kayak semacam Aladin atau jin lampu. Yang ketika kita gosok, nanti keluar jin lalu tanya boleh kasih 3 permintaan, ntar saya penuhin. Bukankah itu yang seringnya kita lakukan ketika kita berdoa? Minggu-minggu ini aja Bapak Ibu, apa isi doamu? Macet, kalau yang warawiri di jalan, banjir. Betul, hujan gede lah apalah segala. Jadi tiap kita datang ke Tuhan, kita selalu gini, Tuhan tolong Tuhan nanti malam jangan hujan gede lagi ya, ntar besok pagi kalau banjir saya mau anterin anak sekolah saya repot bla 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 bla, seperti itu. Tuhan saya mau bayar uang sekolah belum ada duit, gimana nih ya Tuhan, tolong dong berkatin saya Tuhan, kayak gitu. Tuhan suami saya tuh kapan bertobatnya ya Tuhan, dari dulu begitu aja, kapan dia berubah ya Tuhan, itu isi doa kita. Isinya apa? Permintaan. Keluh kesah, omelan, apa lagi? Banyak dah requestnya. Kadang-kadang malah pakai ancaman. Contoh, pagi udah minta Tuhan sertai. Tahu-tahu pas jalan motornya kesenggol motor orang. Terus bilang apa? Tuhan, saya kan tadi udah berdoa. Saya udah minta perlindungan. Kok kagak dilindungin sih? Tuhan tuh kemana aja? Loh, begitu. Jadi isinya permintaan, request, arahan, bahkan kayak kadang-kadang Tuhan tuh kayak karyawan kita. Kalau kita punya karyawan gimana? Kamu ya, to-do list kamu, job desk kamu hari ini bikin A, bikin B, bikin C, bikin D. Ntar sore laporan, udah apa belum? Begitu. Kalau dia nggak mengerjakan kita tegur. Nah, kadang-kadang kita anggap Tuhan itu seperti itu. Dan kita bolak-balik minta A, minta B, minta C. Salah nggak? Enggak sih minta A, minta B. Memang kita mau minta sama siapa kalau bukan minta sama Tuhan. Tidak salah. Tapi kita berapa banyak yang pernah nanya, Tuhan lagi apa? Tuhan lagi mikirin apa sih? Tuhan hatinya lagi di mana sekarang? Tuhan lagi pingin saya bikin apa sekarang? Ada nanya begitu. Dan sejak hari itu saya dengar doa itu, saya ubah doa saya. Saya bolak-balik nanya, Tuhan lagi apa? Kadang-kadang digaya-gayainnya kayak anak kecil yang di video tersebut gitu ya. Dan Bapak Ibu, bulan lalu tema GMCC adalah doa. Bapak Ibu yang rajin datang ibadah tahu Pak Mesriadi, Pak Joseph Kelly ada menyampaikan tentang doa. Dan saya meyakini juga Bapak Ibu di sini sudah tahu apa itu doa. Saya ulang sedikit, doa adalah komunikasi 2 arah. Betul ya Bapak Ibu? Komunikasi itu harus 2 arah. Kalau sendirian ngomong ini bukan berkomunikasi namanya. Ngomong sendiri namanya ya. Tapi kalau doa itu komunikasi 2 arah. 2 arah itu artinya apa? Saya ngomong, Tuhan dengar. Dia diam dan dia dengar. Lalu Tuhan ngomong, kita diam, kita dengar. Itu yang dimaksud dengan doa. Kerap kali doa kita tidak utuh, tidak lengkap. Kita ngomong panjang, bla 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 bla, begini begitu Tuhan tolong begini bla bla bla, panjang sekali. Tapi Tuhan tidak pernah ada kesempatan untuk ngomong, boro-boro. Lu kelar panjang lebar, udah ya Tuhan, udah dulu ya, gue udah telat nih, ntar anak gue telat sekolah, udah ya. Gitu. Kita buru-buru. Nah, sekarang pertanyaannya begini, oke, saya jelas bisa bicara ngomong sama Tuhan. Apakah Tuhan bisa bicara? Saya mau tanya sama Bapak Ibu, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hadir siang hari ini meyakini 100% bahwa Tuhan bisa berbicara sampai hari ini? Oke, baik. Kalau di perjanjian lama, Bapak Ibu banyak lihat kisah ya, bahwa Tuhan bicara. Sama siapa aja dia bicara? Oh banyak itu di perjanjian lama. Musa, Nuh,
Abraham, Yakub, semuanya segala macam. Itu Tuhan berbicara. Waktu perjanjian baru, Tuhan Yesus waktu di muka bumi sih nggak usah ngomong. Karena dia fisik. Orang berwujud manusia, dia ngomong sama murid-muridnya, dia mengarahkan murid-muridnya, itu jelas. Karena dia benar-benar daging, bisa lihat, kita bisa lihat fisik ini loh. Nih orangnya ngomong, itu jelas. Tapi jangan salah, bahkan waktu dia sudah naik ke surga atau apapun, itu udah tidak kelihatan fisiknya di bumi, masih bicara nggak Tuhan? Masih. Dia pernah bicara sama Saulus, betul. Sehingga Saulus bertobat dan menjadi Rasul Paulus. Clear, di Alkitab ada bukti bahwa Tuhan memang bisa dan masih berbicara. Dan mungkin Bapak Ibu bilang begini, ya suara Tuhan bisa bentuk macam-macam, betul sekali. Salah satu yang mungkin kesannya levelnya lebih tinggi ya Bapak Ibu, itu Tuhan bicara secara audible. Audible nih kayak saya nih ngomong nih, dan Bapak Ibu bisa dengar, betul-betul dengar dari kupingmu, ini audible. Tapi terus terang tidak banyak di antara kita yang mendengar suara Tuhan secara audible, tapi ada. Yang lebih umum, lebih banyak, Tuhan bicara di dalam hati kita. Saya tanya lagi, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang merasa, saya kayaknya pernah loh ngalamin Tuhan tuh bicara di hati saya. Angkat tangan. Yang pernah mengalami Tuhan bicara di hatimu, mantap luar biasa jemaat GMCC. Itu cara Tuhan berbicara kepada kita lewat hati kita. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul. Karakteristiknya kayak apa sih suara Tuhan kalau ngomong di hati? Suara Tuhan itu spontan, tuntas, segar, dan mengandung kuasa. Biasanya bukan analisa. Sebab kalau analisa tuh biasanya tuh udah kawin sama pemikiran dan hati nurani kita. Makanya itu jadi analisa. Tapi kalau Tuhan ngomong biasanya nggak tele-tele panjang lebar bla bla bla. Tidak. Singkat, padat, jelas. Ada hasilnya, itu biasanya suara Tuhan seperti itu. Nah, sebelum kita bicara tentang mendengar suara Tuhan dari hati lah, dari audible lah, saya mau bilang gini, ada media yang sudah Tuhan siapkan dan ada di kita. Secara sederhana, secara mudah untuk kita bisa mendengar atau membaca atau mengerti kehendak Tuhan, tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan atau Alkitab. Alkitab itu isinya pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan, semua responnya Tuhan terhadap berbagai macam kejadian, pemikirannya dia dan semuanya itu ada di Alkitab. Kalau Bapak Ibu pingin mengenal Tuhan seperti lagu yang tadi dinyanyikan, tidak ada cara lain selain dari Bapak Ibu banyak-banyak baca, dengar dan tidak berhenti di situ. Renungkan. Renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam. Kita diminta merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan cara begitu Bapak Ibu akan tahu ini Tuhan, ini bukan Tuhan. Ini iblis menggocok saya. Ini iblis menipu saya. Ini perasaan saya sendiri. Ini baru Tuhan. Bapak Ibu akan bisa membedakan ketika Bapak Ibu rajin betul-betul membaca firman Tuhan. Saya dulu banget pernah khotbah di IR 34 sore kalau nggak salah. Tapi udah sebelum COVID ya. Saya pernah kasih contoh ini. Saya ulang di IR 2. Contohnya begini. Waktu dulu pernah anak saya masih kecil. Kita ini bukan keluarga branded Bapak Ibu. Kita ini nggak mengejar barang branded. Nggak merasa perlu punya barang branded bermewah-mewah atau apa ya. Mungkin memang level ekonominya juga tidak seleluasa itu saya rasa ya. Nah satu hari saya tuh lagi bercandain anak saya yang masih kecil. Anak saya tuh sekolah di sekolah National Plus. Jadi secara bahasa Inggris dia itu familiar. Walaupun bukan fasih banget tapi dia biasa mendengar bahasa Inggris. Sekali waktu saya berdua di rumah lalu saya bercandain anak saya. Saya bilang gini, Brevi, mama dikasih oleh-oleh sama bos mama yang baru pulang dari Amerika. Sebuah dompet branded, saya bilang begitu. Merek dompetnya dari Amerika adalah KT Spade. Saya bilang begitu. Nah yang tahu mereknya ngerti lah ya. Terus anak saya bilang gini, apa mah? Dikasih dompet bermerek, saya bilang dari Amerika. Mereknya KT Spade. Saya bilang begitu. Terus anak saya bilang gini, Kate Spade kali mah.
Masa dompet dari Amerika, Kate Spade, kata dia. Aneh banget kata dia begitu. Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar apa? Anak saya nggak ngerti merek Kate Spade tuh nggak ngerti. Cuman dia meyakini kalau dompet merek dari Amerika artinya berbahasa Inggris. Kalau saya nyebutnya Kate Spade itu bukan dompet dari Amerika menurut dia. Yang betul pasti bacanya Kate Spade. Dan itu betul, memang bacanya Kate Spade. Saya cuma ngegodain dia doang. Kenapa dia bisa tahu? Apakah dia penggemar brand? No. Karena dia sudah biasa mengucapkan kata bahasa Inggris. Sehingga dia tahu yang saya ngomong salah, yang betul begitu. Paham Bapak Ibu? Kalau kita sudah biasa baca firman Tuhan, kita pelan-pelan akan tahu nih. Walaupun kita gak hafal satu buku, kita akan tahu ini Tuhan, ini bukan. Ini benar, ini salah. Saya harusnya gak boleh begitu, saya mestinya begini. Itu. Bapak Ibu, kita perlu membaca firman Tuhan, merenungkannya supaya kita bisa tune in, kita tahu ini Tuhan, ini bukan. Kenapa? Sebab kalau kita tidak rajin baca dan renungkan firman Tuhan, kita akan sangat mudah dibohongi, digocoh sama iblis. Bapak Ibu, iblis sama kita umurnya tuaan dia jauh. Pengalaman dia jauh lebih banyak daripada kita. Oleh karena itu cara ngeganggu dan menjatuhkan kita, menggeser kita dari iman, dia tahu banget. Bapak Ibu tahu nggak? Iblis tuh kalau ngelihat kita tuh kayak di mikroskop, dilihat sampai detail, sampai kedalaman paling dalam dia bisa lihat. Dia tahu betul kelemahanmu di mana, kekuranganmu di mana, dan dia tahu sasaran yang paling tepat buat ditembak. Itu iblis. Jangan remehkan dia. Mungkin Bapak Ibu pikir, saya nggak berasa iblis ngapa-ngapain saya, biasa aja. Jangan main-main. Kita suka nganggap remeh dia nggak pernah anggap remeh kita. Dia tahu betul caranya buat menjatuhkan hidupmu dan menggerus imanmu. Oleh karena itu kita mesti kuat di dalam membaca, merenungkan, memahami Tuhan. Lewat apa? Firman-Nya. Supaya kita nggak gampang dibodohi. Kenapa kita mesti belajar mendengar suara Tuhan? Satu, tadi saya udah bilang, kita akan dibodohi iblis. Kita akan ditipu bahkan oleh hati nurani dan perasaan kita sendiri. Perasaan itu firman Tuhan bilang ini, hati itu licik. Hati-hati, hati kita sendiri bahkan kadang-kadang menipu kita. Perasaan kita pun kadang-kadang bisa menjuruskan kita ke hal yang salah. Bisa dilawannya dengan apa? Firman. Ketika kita ngerti betul Tuhan maunya apa, mengubah, membaharui budi dan pikiran kita, disitulah kita menguasai perasaan kita. Lalu kalau kita nggak belajar untuk mendengar suara Tuhan, artinya doa kita yang selama ini belum utuh. Kita baru menyampaikan, tapi kita nggak mendengar respon dan arahan Tuhan. Bapak Ibu, doa itu bukanlah sarana untuk memaksa Tuhan. Tuhan, saya maunya A. Tolong ya Tuhan, lakukan A seperti mau saya. Tuhan buka jalan dong dengan cara begini. Lalu tiap hari kita ulang 10 kali dengan harapan Tuhan nurut sama kita. Dengerin kita, ikutin kita. Bukan Bapak Ibu, gak heran kalau hidupnya kita gak berubah-berubah dan apapun tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena doa itu sejatinya adalah sebuah sarana untuk Tuhan mengubah kita. Jangan dibalik. Kenapa saya bilang begitu? Karena begitu kita datang ke Tuhan, Tuhan saya punya masalah A. Saya mesti begini. Tolong dong Tuhan gini. Lalu saya diam, dua arah ingat. Biarkan Tuhan bicara, lalu Tuhan bilang misalnya bikin A, B, C. Saya bilang susah Tuhan, saya gak bisa, saya gak berani. Tuhan bilang aku menyertai. Lalu saya memutuskan untuk taat. Saya berubah, saya lakukan yang Tuhan minta saya kerjakan. Hasilnya adalah perubahan. Doa bukan sarana kita ngotot maksa Tuhan kayak anak kecil di supermarket mau mainan pokoknya mau kalau enggak guling-guling. Bukan. Tapi doa adalah sarana untuk kita menyampaikan kepada Tuhan, menjalin relationship sama Tuhan, menyampaikan begini-begini, lalu dengar arahannya apa, mesti gimana, disitulah pikiranmu, budi kita diperbaharui. Kita mengendalikan perasaan kita dan kita memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Itulah doa. Saya mau cerita gini Bapak Ibu. Tuhan bisa bicara, yes.
kepada siapapun dengan caranya dia, dengan waktunya dia. Saya mau kasih contoh. Kan tadi nabi-nabi perjanjian lama udah, perjanjian baru udah, sampai hari ini enggak? Yes. Saya pernah mengalami suatu momen Bapak Ibu. Anak saya masih kecil, waktu itu saya nggak ingat sih umur berapa. Kayaknya mungkin 5 kali, pokoknya masih kecil lah. Masih bisa saya tarik kok soalnya gitu, masih kecil. Dan waktu itu dia nakal, dia melakukan sesuatu hal yang membuat saya marah, saya udah lupa apa, pokoknya saya marah banget. Kejadiannya di kamar saya, dia nakal, saya marahin dia, saya omelin dia, lalu dia kesel gara-gara saya omelin, dia pukul saya. Wah, emak-emak gede begini, anak kecil berani mukul, ngamuk saya ya. Saya tarik tangannya, dua-duanya pakai satu tangan karena dia kecil. Bapak Ibu yang tahu anak saya sampai sekarang juga masih gak gede-gede amat kan. Jadinya dulu kecil banget, jadinya bisa banget saya tarik. Saya pegang tangannya, saya pukul pantatnya. Kamu berani pukul mama ya? Saya bilang begitu. Gak boleh, saya bilang begitu. Terus dia kesel, lalu dia menyadari bahwa saya jauh lebih besar, di mana dia tidak akan menang. Dan dia lari keluar dari kamar saya, marah kan karena dipukul sama saya kan. Masuk ke kamarnya. Saya sebagai seorang ibu yang perkasa, saya tidak terima. Tidak selesai masalahnya sampai di sini, kita akan harus menuntaskan hal ini. Pelajarannya belum beres, si bocah udah kabur. Saya keluar dari kamar, saya nyamperin dia. Begitu mau buka pintu kamar dia, tiba-tiba ada suara yang spontan, jelas, clear, bilang begini, tunggu. Dan saya tahu betul itu Tuhan. Kenapa? Saya nggak ada yang mau saya tunggu, saya mau masuk dan memberikan pengarahan dan pembelajaran kepada si bocah nakal itu. Itu pikiran saya. Tapi suara itu jelas banget clear bilang tunggu. Jadi saya tunggu. Walaupun saya gatel, saya balik lagi ke kamar saya, kelilingin kamar, anggap aja 2 keliling ya. Karena kesel banget, karena saya tuh emosi, saya masih mau ngeberesin, mau saya nasehatin dan sebagainya. Tiba-tiba saya nggak inget berapa menit, saya mikir itu anak tuh ngapain di kamar, bla bla bla, nggak tahu ya. 10-15 menit maybe, tiba-tiba saya kedengeran pintu kamarnya terbuka, cekrek. Dan saya dengar ada suara lari, duk, duk, duk gitu ya. Tapi tidak ke kamar saya, ke kamar pembantu di belakang. Nih bocah nih, siapa lagi yang gedubuk-gedubuk lari gitu kan. Saya tahu, this is the time, ini waktunya. Saya keluar, saya susul dia ke kamar Mbak, saya lihat dia lagi ngomong sama Mbak, tangannya kejepit tempat tisu. Mbak kejepit. Saya tanya dia, kenapa Brevi? Aku tangannya kejepit, aku sakit tangannya kejepit. Tangannya kejepit tempat tisu. Saya bukain dari kejepitnya itu terlepas luka Bapak Ibu. Tapi tidak sampai berdarah, tapi luka. Saya tarik dia, saya masuk ke kamar, saya tanya sama dia. Kamu kenapa tadi? Abis dimarahin mama masuk kamar ngapain? Main ya? Main apa? Tempat tisu ya? Iya. Terus kejepit, saya bilang. Iya. Tahu-tahu dia bilang gini Bapak Ibu. Tuhan marah sama aku. Soalnya aku jahat sama mama. Terus dia nangis. Dia nangis, saya nangis juga. Kira kita nangis berpeluk-pelukan. Dia nangis karena ngerasa dia sakit kejepit, terus merasa bahwa Tuhan marah. Saya nangis karena saya ngerasa Tuhan itu real, ada banget. Dia tahu kalau saya masuk ke kamar, saya ngomel sama anak saya, ujung-ujungnya mungkin anak saya luka batin karena saya gak cukup pintar mendidik anak. Dia tahu caranya gimana bikin anak saya paham bahwa itu salah. Keren gak sih Tuhan itu? Dan Bapak Ibu tahu sejak hari itu tidak pernah satu kali pun lagi anak saya pukul saya. Tidak pernah. Suara Tuhan itu punya kuasa untuk membuat sesuatu yang benar jadi. Betapa hebatnya Tuhan bisa bilang suruh saya tunggu sementara dia do something sama anak saya sehingga dia paham itu enggak boleh. Dan waktu anaknya udah gede saya tanya dulu emang Tuhan ngomongnya apa sih sama lu? Dia bilang gak inget, lupa. Dia gak inget Bapak Ibu. Tapi itulah yang terjadi. Tuhan bisa bicara? Yes. Bahkan sampai hari ini. Nah saya akan sampaikan 3 hal secara cepat. Apa sih penghalang kita dalam mendengar suara Tuhan?
kita semua mungkin rindu, pingin, orang lain sering bilang gini, saya dengar Tuhan bilang, wow. Atau Tuhan menaruh di hati saya. Kita ngerasa gini, kayaknya Tuhan gak pernah bicara apa-apa sama saya. Tuhan tidak pernah taruh apa-apa di hati saya, mungkin begitu. Kadang-kadang ada beberapa hal yang menghalanginya Bapak Ibu. Apa itu? Satu, ganjelan sama orang lain. Bukan ganjelan pintu, tapi ganjelan sama orang lain. Terus mungkin Bapak Ibu bilang gini, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Karena firman Tuhan bilang begini, kita buka firman Tuhan ya. Matius 5 ayat 23 dan 24. Saya baca buat Bapak Ibu, Matius 5 ayat 23, 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Perhatikan baik-baik. Kita mau bawa persembahan kepada Tuhan. Mau menghadap Tuhan. Mau melakukan hal yang baik loh. Mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Lalu tiba-tiba kita tiba-tiba kita ingat saudara kita itu punya masalah sama kita. Ini bukan kita yang punya masalah sama dia loh. Perhatikan baik-baik ayatnya ya. Saudaramu ada masalah sama kamu. Teman kita sadar. Ada masalah sini. Tuhan bilang persembahannya tinggalin dulu, samperin dulu, berdamai dulu, beresin dulu. Dan Bapak Ibu ingat doa Bapak kami? Salah satu kalimatnya bilang apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti kami juga mengampuni. Ini dari sisi kita. Jadi dari sisi orang lain kalau kita sadar ada yang salah saya sama dia. Kamu mesti beresin. Demikian juga ketika kita masih nyimpen salahnya orang. Bapak Ibu, kita ini orang, saya pernah sampaikan ini berkali-kali. Dalam selama masa kita hidup, mau kamu rohani, gak rohani, mau kamu sering puasa, gak sering puasa, Alkitab sehari baca 10 pasal atau 1 pasal, kita ini orang. Selama kita masih hidup dan berelasi dengan orang lain, selalu ada potensi kita terluka, kecewa, kepahitan, apapun itu. Karena kita ini orang dan itu manusiawi dan itu tidak salah. Asalkan kita menyadarinya dan segera beresin. Seperti itu. Jadi kalau ada juga ganjelan di hatimu sama seseorang, beresin. Karena ganjelan sama orang lain akan menghambat kita. Nih jadi lebih budek. Gak begitu denger Tuhan tuh ngomong apa. Hati kita terlalu penuh dengan ganjelan tadi. Jadi kalau ditanya berkaitan, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin merasa gini, kok dia seringnya dengar sesuatu dari Tuhan saya enggak. Coba cek ini dulu nomor 1. Banyak ganjelan gak sama orang lain? Kalau ada, beresin. Supaya suara Tuhan clear, masuk kita terima. Yang kedua, hambatan yang kedua adalah ketidakpercayaan. Ada Bapak Ibu yang mungkin ketika mendengarkan hal ini lalu bilang gini, apa iyalah Tuhan bicara, itu kan kata dia aja. Tidak percaya. Atau mungkin gini, bisa sih Tuhan bicara, tapi belum tentu Tuhan mau bicara sama saya. Saya mau bilang gini, Tuhan itu sayang banget sama kita Bapak Ibu. Dia sangat mau bicara sama kita. Gak ada hubungan masalah gelar kependetaan apapun itu tidak ada hubungannya. Tuhan sangat mau bicara sama kita. Siapapun kita. Kenapa? Karena kita anak yang dikasihinya. Emang ada orang tua yang kagak mau ngomong sama anaknya? Orang tua di bumi aja mau ngomong sama anak, apalagi Tuhan. Tuhan rindu bicara sama kita. Kalau tadi kita nyanyi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Itu bukan request. Jadi bukan gini ya Bapak Ibu. Tuhan, saya pengen lo kenal sama Tuhan. Boleh enggak? Please dong penuhin. Lalu ntar Tuhan gini. Bentar ya, pikir dulu. Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Enggak gitu Bapak Ibu. Ini adalah sebuah permintaan yang gini loh. Kalau kita minta, Tuhan 100% pasti kasih. Why? Karena itu selaras sama isi hatinya Tuhan. Tuhan rindu deket, Tuhan pingin ngobrol sama kita, kitanya yang suka gak mau. Jadi kalau kita request, Tuhan saya pingin banget lo kenal Tuhan, Tuhan pasti kasih. Musa pernah ngomong ini sama Tuhan, Tuhan saya pingin dong Tuhan yang bimbing kami, Tuhan yang pimpin kami, saya pingin kenal engkau. Lalu Tuhan bilang gini, aku sendiri yang akan membimbing engkau, itu kata Tuhan. Jadi ini adalah sebuah doa yang 100% pasti dijawab. Ketika kita bilang sama Tuhan, kita pingin dengar suaranya, kita pingin kenal dia. Lalu yang ketidakpercayaan ini
juga sisinya begini Bapak Ibu. Entah kenapa ketika nyiapin ini saya diingatkan ini. Ada di antara kita yang mungkin sudah percaya Tuhan bisa bicara dan Tuhan mau bicara. Tapi kita nggak cukup percaya bahwa dia sebegitunya baik di dalam hidup kita sehingga kita nggak kasih dia bicara untuk area tertentu di hidup kita. Perhatikan baik-baik. Tolong perhatikan baik-baik. Ada kalanya kita bilang ini, Tuhan engkau raja, masuk ke rumah saya. Oke, masuk rajanya. Lalu kita bilang sama Tuhan, ruang tamu boleh masuk, ruang makan boleh, dapur boleh kalau perlu masak, ya kan sekalian ntar saya makan ya. Tapi gudang di belakang sana di pojok Tuhan tidak pernah boleh masuk. Jangan ikut campur urusan di gudang itu. Yang lain Tuhan mau komentarin boleh. Oh ini kotor ya tolong bersihin, oke saya bersihin. Tolong ya ini ya pancinya pindahin jangan di sini jelek kaca, oke saya ikutin. Gudangnya gimana? Gudang no. Stop Tuhan. Tuhan boleh ikut campur semua hal lain urusan dalam hidup saya. Tapi yang satu itu Tuhan jangan ikut campur. That's my business not yours. Kita bilang gitu sama Tuhan. Saya beri contoh. Tuhan mau suruh saya belajar rendah hati. Saya rendah hati. Orang hina saya, orang injak saya gak apa-apa. Udah menang, lulus dalam kerendahan hati. Tuhan suruh saya mengasihi istri saya walaupun istri saya nyebelin. Saya belajar mengasihi istri saya. Tuhan bilang saya jadi orang tua harus bijak. Saya sudah. Tuhan bilang gak boleh malas harus rajin bekerja. Saya sudah. Tuhan bilang rajin ibadah. Saya rajin. IR 1, 2, 3, 4 sekolah minggu sekalian saya datengin juga boleh. Saya ikutin. Tapi kalau urusan duit Tuhan jangan banyak ribut sama saya. Jangan nyuruh-nyuruh ngasih persembahan murah hati. Jangan duit urusan saya. Tuhan gak usah ikut campur yang itu. Bukankah kita suka begitu? Cuman bidangnya beda-beda aja. Urusan yang ini saya nurut, urusan yang ini Tuhan diem aja. Hati-hati Bapak Ibu. Itu adalah tanda ketidakpercayaan. Kenapa saya bilang itu tanda ketidakpercayaan? Karena kita tidak cukup percaya bahwa Tuhan itu baik. Ketika dia masuk ke dalam sebuah gudang yang isinya rusak dan busuk, yang dia mau lakukan adalah ngeberesin, ngebersihin, mulihin kita supaya kamu sembuh. Supaya kamu clear, supaya hidupmu baik. Itu yang dia mau lakukan. Tapi sometimes kita gak cukup percaya. Kita ngerasa itu urusan kita. Udah Tuhan gak usah ngomong ribet, udah dari sana. Kayak begitu. Padahal ketika semakin banyak ruangan, semakin banyak hal kita buka. Ayo Tuhan mau ngomong apa sekarang? Mau perbaiki apa? Kita akan lihat hidup kita berubah. Bapak Ibu perjalanan ikut Tuhan, berasa gak kayak gini? Waktu awal kita ikut Tuhan, Tuhan arahkan nih A, B, C, kita ikutin. Dan kita kan gak langsung sempurna, ada begitu banyak kekurangan dan kelemahan kita sebagai manusia, termasuk saya. Tapi seiring waktu berlalu 2 tahun, 3 tahun kita ikut, tiba-tiba ada hal-hal yang kalau dibilang dosa mungkin bukan. Tapi Tuhan tiba-tiba ingetin, ini jangan lakuin lagi, ini jangan. Why? Kemarin-kemarin kita kerjakan, tapi Tuhan bilang jangan, stop. Bapak Ibu, waktu saya ini suka baca. Dulu banget, saya sering banget baca novel ya. Saya bukan bilang mulai sekarang Bapak Ibu gak boleh baca novel, enggak ya. Saya rasa tiap orang mungkin Tuhan mengarahkan berbeda-beda. Saya dulu penggemar novel, mau novel misteri, mau novel cinta, novel whatever. Saya baca, saya koleksi. Kalau Bapak Ibu yang orang zaman dulu tuh kayak Sidney Sheldon, Agatha Christie, apapun itu novel-novel kayak gitu. Saya punya semua, saya baca semua gitu. Saya baca, ikut saya bertobat saya masih baca novel, berlanjut. Suddenly berapa waktu kemudian Tuhan bilang stop. Tapi saya masih gini loh, kenapa ini kan bukan dosa, ini cuma baca. Saya gak baca buku porno, saya cuma baca buku novel, what's wrong? Tapi Tuhan bilang stop. Saya gak langsung nurut Bapak Ibu, lama tuh saya masih mau tetap baca. Sampai satu titik saya benar-benar stop, saya tidak baca lagi. Kenapa? Bukan dosa, bukan. Tapi Tuhan bilang saya harus singkirkan itu dari hidup saya. So saya lakukan. Tapi memang butuh waktu untuk sampai bisa melepas. Wujud ketidakpercayaan kita bisa jadi mencegah Tuhan untuk bicara. Tuhan itu fair Bapak Ibu. Dia kasih kita kehendak bebas. Lu mau denger, ikutin, kamu terima hal yang baik. Gak mau, masih mau ngotot, ya udah sini mas jalan deh. Paling nanti nabrak gitu istilahnya begitu. Mari kita belajar untuk percaya sama Tuhan. Yang terakhir, penghalang kita untuk mendengar suara Tuhan adalah ketika kita tidak menganggapnya penting. Bapak Ibu pernah gini gak janjian sama orang? Ketemu gua dong,
makan-makan, hari apa gitu. Terus orangnya bilang gini, sorry ya saya lagi sibuk, padat, gak sempat ketemu kamu. Lalu muncul tuh banyak quotes yang bilang gini, sebenarnya gak ada orang yang gak punya waktu. Yang ada adalah kamu bukan prioritasnya. Sering dengar gitu kan? Ya iyalah, orang tuh hidup punya prioritas. Apalagi zaman sekarang, khususnya soal waktu. Waktu jadi hal yang lebih mahal dari duit kadang-kadang. Oke deh gue kasih kado, tapi gue gak mau ketemu lu. Sorry, gak sempet, sibuk. Waktu tuh mahal sekarang. Nah oke, kamu mau ketemu saya prioritasnya 1, 2, 3. Kamu nomor 7, nanti ya dijadwalkan di urutan ke-7. Karena apa? Ya kamu di level 7. Saya mau bilang gini, kalau kita mau dengar suara Tuhan, kamu mesti menunjukkan bahwa itu penting buat kamu. Berarti kalau bicara baca firman, gak ada tuh alasannya gini. Gak ada waktu, saya sibuk. Dari terbit matahari sampai pada tenggelamnya, saya sibuk terus. Baca firman satu pasal, gak sempat. Nonton film Korea, keburu, sempet. Ntar jam 9 malam biasanya kalau hari Sabtu Minggu ada tayang episode baru kan. Kalau film-film di Netflix kan, keburu gak? Keburu. Mengejar satu season yang 16 seri, keburu. Sempat, bisa lah. Walaupun saya sibuk, saya sempat-sempatin. Lah kok itu disempat-sempatin? Baca Alkitab satu pasal gak disempat-sempatin? Berarti gak penting kan? Kalau itu penting buatmu, kamu harus sempat-sempatin. Kita baca firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 23-24. Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ini bukan kata saya, ini kata firman. Kamu mau bangga karena apa? Kamu punya kuasa, kamu hebat, bawahanmu banyak, kamu kaya, depositomu bergulung-gulung, investasimu gak kehitung, kamu cantik, kamu putih, kamu kayak orang Korea, kamu body goal, whatever, terserah. Tapi Tuhan bilang, kalau mau bermegah, bermegah karena kamu kenal aku, kamu paham aku. Itu yang aku sukai. Itu yang tadi saya bilang, bahwa kalau kita rindunya deket Tuhan, rindunya mengenal dia betul-betul, Tuhan pasti jawab. Karena itu sesuai dengan kehendaknya. Saya ringkas ulang ya Bapak Ibu, buat yang gak mudeng nih, saya ulang ya. Doa, komunikasi dua arah. Saya bicara, Tuhan mendengar. Tuhan bicara, saya mendengar. Doa bukan sarana pemaksaan supaya Tuhan lakukan apa yang saya mau. Tapi sebuah jalinan komunikasi yang intens, yang dekat, yang intim. Untuk saya cerita sama Tuhan, lalu membiarkan Tuhan mengarahkan dan mengubahkan saya. Itu doa. Jangan sampai kita berhenti di titik cerita, tapi tidak mendapat feedback dari Tuhan. Karena hanya arahan, tuntunan, nasihat dan teguran Tuhan yang bisa memimpin kita di dalam hidup untuk memenuhi kemuliaan Tuhan. Hanya itu Bapak Ibu. Mari jangan sampai ada ganjelan sama orang lain. Beresin. Sebab itu akan membuat kita jadi dalam tanda kutip budek. Gak bisa dengar maksimal apa yang Tuhan mau. Kedua, jangan kita tidak percaya. Karena Tuhan itu sanggup bisa bicara. Biarkan dia masuk seluas-luasnya dan ngarahin kita seluruhnya. Bukan buat apa-apa, bukan buat ganggu hidupmu. Tapi untuk bikin hidupmu maksimal buat kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita memang menganggap mendengarkan Tuhan itu penting, kita pasti menyiapkan waktu. Doa saya, jemaat GMCC, mulai hari ini rajin baca firman. Paling tidak 1 pasal sehari, itu udah paling dikit. Dan bukan cuman baca, udah kayak absen, udah gitu lupa. No. Kalau Bapak Ibu pas lagi sempet, renungin deh firman Tuhan. Lihat betapa Tuhan itu begitu ajaib bisa menuntun hidup kita. Satu demi satu. Tadi saya sempat kasih contoh, itu baru masalah sepele, baru masalah ngomelin anak. Baru itu sepele banget.
Dan begitu ikutin apa kata Tuhan walaupun gak selalu mudah. Tuhan tunjukin bahwa dia tahu lebih baik daripada kita. Dia bisa kerjakan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Asalkan kita mau percaya. Saya tutup dengan sebuah cerita. Mungkin tim musik udah standby ya, oke. Saya kerja di sebuah perusahaan Bapak Ibu. Dan selama dari 2001 sampai 2018, lama banget ya. Bingung saya juga, ini udah jadi makhluk purba ini di kantor ya Bapak Ibu ya. Udah jadi dinosaurus. Selama 17 tahun saya tuh orang keuangan. Saya bagian keuangan. Bisa ngebayangin gak 17 tahun di bagian yang sama. Dan itu kalau kerja tuh udah kayak merem. Merem aja saya bisa selesaikan kerjaan saya. Kenapa? Udah biasa banget 17 tahun. Kebayang gak? Fasih. Lalu karena sesuatu dan lain hal, saya dipindah. Tidak di bagian keuangan, tapi ke bagian operasional. Dan begitu dipindah, sebenarnya saya nolak. Saya nggak mau. Kenapa? Keluar dari zona nyaman. Ini saya merem, kerjaan beres. Saya pindah operasional, orang keuangan ada jam kantor yang jelas. Orang operasional tidak ada, 24 hours. Karena perusahaan saya bergerak di pelayaran, kapalnya kagak berhenti. Kapalnya bukan jalan doang kalau jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Kagak kan, di jalan terus gitu kan. Jadi 24 jam. Dan itu begitu dipindah saya nggak mau. Tapi karena bos saya karakternya adalah kuning merah, dia tidak bisa mendengar kata tidak mau. Pokoknya gimana caranya harus mau. Saya pindah dengan terpaksa. Saya pindah, Bapak Ibu tahu saya stres luar biasa begitu pindah. Tahu kenapa? Bidang baru saya nggak ngerti. Kalau mau jujur ngomong Bapak Ibu, saya ini lemah di bidang baru. Saya orang yang bisa konsisten mengerjakan sesuatu yang saya sudah paham. Saya pasti bisa mengerjakan dengan setia. Bayangin 17 tahun mengerjakan hal yang sama gak banyak ribut, saya bisa. Tapi kalau dikasih hal baru saya langsung jadi istilahnya apa ya, jadi blow on mendadak. Saya pasti gini, wah ini gimana, waduh ini kenapa, kagak paham, itu saya. Tapi kalau udah paham saya bisa kembangin, tapi kalau saya buta saya tuh bingung banget. Jadi begitu pindah ke operasional, jujur Bapak Ibu saya stres. Ada begitu banyak hal baru yang saya gak paham. Dan saya cuma bisa belajar dari big boss saya. Big boss saya ini kalau ngomong bukan orang rapi, detail, jelas. Gak jelas Bapak Ibu, jujur ngomong gak jelas. Jadi begitu pindah bagian, kalau setiap pagi dia datang, saya datang menghadap kepada Pak Bos. Lalu dia bilang begini. Udahnya gini. Gue kagak paham maksudnya bagaimana itu, bingung. Bapak Ibu tahu nggak, mau nanya bos tuh sungkan. Kalau sekali waktu gini, maaf Pak saya nggak paham boleh diulang. Oke lah ya, masa tiap hari, maaf Pak saya nggak paham boleh nggak diulang. Ntar dipikir lu nih bodoh apa gimana gitu kan. Nggak berani, mau nanya nggak berani. Jadi berkali-kali kadang-kadang saya nanya, Pak maaf saya nggak paham. Boleh nggak tolong diulang? Tadi jelas ini, bla 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 bla. Gue makin kagak paham. Bagaimana ini ceritanya ya? Bingung kan? Ini masalahnya di dia atau masalahnya di saya? Tapi saya nggak mengerti. Lalu dia udah pergi, saya nggak mungkin nanya lagi. Pak masih nggak paham juga Pak, nggak berani saya. Ntar disuruh pulang ya kan? Kira saya tanya ke teman kantor saya yang udah lama di bidang operasional. Pak, sebenarnya maksudnya bagaimana sih itu? Kagak mengerti dia ngomong. Gini Bu, bla 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 bla. Oh, oke. Saya mulai paham. Waktu berlalu, terus begitu. Bapak Ibu selama saya baru dipindah, setiap hari pulang kantor saya tuh capek banget. Tahu kenapa capek banget? Karena semua waktu, pikiran, kuping saya onin 100% buat menadah setiap kata-kata dan kalimat yang keluar dari mulut bos saya. Karena saya ini blank, buta. Jadi setiap kali dia bersabda, waduh itu udah kayak titah paduka raja gitu ya. Kalau di film zaman Joseon tuh saya udah harus begini merunduk gitu. Apa nih titahnya hari ini? Lalu setelah terima titah saya harus renungkan, analisakan, membayangkan, bertanya kalau saya nggak paham dan sebagainya. 3 bulan pertama setiap pulang kerja saya capek banget, capek tubuh jiwa roh semuanya capek. Kenapa? Pusing saya. Sampai ada satu titik bos saya ngomong gini, samar-samar kenapa ya suara saya besar? Hah? Kenapa ya suara saya besar? Apa Pak? Saya lagi mikir ini butiran mutiara apa lagi nih kan yang mau keluar yang adalah sebuah pembelajaran penting harus saya analisakan. Kenapa ya? Gimana Pak maksudnya Pak? Kenapa ya suara saya besar
Loh, kok kenapa suara saya besar? Ternyata statementnya gak penting Bapak Ibu. Dia cuma lagi berkeluh kesah, kenapa ya saya kalau ngomong kok gak bisa pelan, suara saya besar. Loh, padahal tadi saya sedang menanti-nanti mutiara apakah yang akan jatuh lagi dan harus saya analisakan. Tapi bener Bapak Ibu, 3 bulan pertama stres saya. Tapi Bapak Ibu tahu itu 2018. Sekarang 2024. 6 tahun bersama pimpinan saya ini. Pimpinan saya termasuk orang yang kalau ngomong orang banyak gak paham Bapak Ibu. Jujur, to be honest. Ngomong bahasa Indonesia gak bahasa Indonesia. Tapi entah kenapa kok kagak paham ya, begitu itu masalahnya. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, setelah setiap hari bertemu beliau, menanti butiran mutiara, gimana Pak? Pak saya gak paham, bisa tolong jelasin? Oke, sekarang cuman saya udah paham Bapak Ibu maksudnya. Benar. Malahan orang sekarang kalau ada perlu bisa telepon saya. Bu, saya boleh minta tolong gak Bu? Minta tolong apa ya Pak? Jadi gini loh Bu, saya ada project A. Tapi bos itu tolak melulu. Katanya begini Bu. Selalu dibantah, saya pusing Bu. Saya tanya, projectnya apa Pak? Begini. Menurut saya itu bagus. Itu betul. Cuman saya juga ngerti kenapa bos saya tolak. Akhirnya saya bilang ini, Bapak mau denger saran saya gak? Kenapa Bu? Gimana Bu? Tolong saya Bu, bantu saya Bu. Bapak jangan chat bos, jangan telepon. Ini bos lagi seneng, datang ke rumahnya, main ke rumahnya, ngobrol. Ngomongnya caranya begini, bilang gini, begini. Ya, oke Bu, makasih Bu arahannya. Besokannya, Bu makasih ya, bos udah oke, tuh kan. Bapak Ibu dari yang gini, gimana Pak maksudnya Pak, saya kurang ngerti Pak, aduh minta ampun kagak paham. Sampai sekarang saya bisa memberikan saran, lu kalau mau ngomong sama dia mogol, lu bilangnya begini, gini, jangan pakai cara gini harus gini. 6 tahun perjuangan pengenalan saya terhadap isi hati bos saya yang fisiknya kelihatan. Bapak Ibu, bagaimana perjalanan kita dalam memahami dan mengenal isi hati Tuhan? Firman Tuhan dikasih ke kita sebagai media yang mudah banget untuk kita bisa belajar. Cuman perlu apa? Mau. Yuk sediain waktu. Yuk baca. Habis baca renungkan. Anggap itu suatu yang mahal, penting, mutiara yang berharga. Yang kamu harus get something from it. Ini penting. Saya harus ngerti ini, saya harus paham ini. Karena ini akan jadi jalan kehidupan buat saya. Ketika kita lakukan itu terus. Bapak Ibu lihat deh, Bapak Ibu akan tercengang-cengang bahwa Bapak Ibu mulai memahami Tuhan. Mungkin gak 100%, tapi makin kenal. Bapak Ibu makin tahu, saya gak boleh bikin gini, saya bikin gini Tuhan sedih. Saya harus bikin itu, kalau saya bikin itu walaupun saya repot, tapi Tuhan pasti senang. Saya akan lakukan itu buat Tuhan. Bapak Ibu akan lihat pengenalanmu akan Tuhan tuh kayak bergulung-gulung. Langsung dapat lagi, langsung ngerti lagi. Intimacy itu begitu. Datang, pertamanya maksa diri. Saya harus datang, gak nyaman, gak apa-apa datang. Ngomong sama Tuhan, lalu Tuhan jawab. Susah loh Tuhan lakuinnya, tapi saya paksa diri. Taat, sambil nangis taatnya, ngikutin apa kata Tuhan. Lalu kita dapat lagi tuntunan selanjutnya, berjalan lagi. Dapat lagi tuntunan selanjutnya, berjalan lagi. Dan kita akan lihat Tuhan tuh baik banget Bapak Ibu. Saya rindu kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, tuntunannya, arahannya. Yang saya rasakan bahkan lebih lagi. Biar Bapak Ibu satu persatu tanpa terkecuali merasakannya juga. Karena dengan begitu Bapak Ibu akan makin cinta sama Tuhan. Gak ada yang lain di muka bumi ini kayak Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mari mulai dengan mau dulu. Percaya dulu, biarkan Tuhan bicara, kasih waktu untuk dia bicara, baca firman-Mu, biarkan Tuhan mengarahkanmu, renungkan itu siang malam, lihat hidupmu berubah, lihat Tuhan nyata di dalam hidupmu. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan anaknya tunggal Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.
Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.